Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat penyakit syahwat. Syahwat berasal dari bahasa Arab yang berarti menyukai dan menyenangkan. Secara istilah berarti kecenderungan jiwa terhadap apa yang dikehendakinya. Tapi yang paling umum syahwat diartikan hawa nafsu. Konotasi syahwat selalu negatif karena sering mengarahkan jiwa manusia pada hal di luar batasnya. Maka dari itu, agar syahwat tetap ada di dalam batas, harus dijinakkan dan dikendalikan. Sifat dasar syahwat adalah liar dan cenderung menuntut pemuasan sementara tanpa peduli bagaimana dampaknya. Al-Quran menyebut syahwat tepatnya di dalam surah An-Naml ayat 55 yang menceritakan kisah kaum Nabi Lut yang terkenal dengan penyakit homoseks dan sodomi. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam kitabnya Syahwat Tafasir An-Naml ayat 55 adalah bentuk cacian Allah kepada kaum Lut. Wahai kaum Lut yang sangat bodoh, mengapa kamu lebih memiliki syahwat kepada laki-laki dan meninggalkan perempuan? Tapi kita tidak dapat memungkiri bahwa syahwat ini adalah fitrah kebutuhan manusia, seperti butuhnya manusia kepada makan dan minum. Dan manusia saja jika syahwat menggebu-gebu bukan kategori dosa dan kesalahan. Syahwat akan menjadi dosa dan kesalahan saat tidak bisa dikendalikan, terlalu berlebihan sehingga melanggar batas-batas yang Allah buat. Seperti halnya yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut menggunakan cinta mereka bukan pada tempat semestinya. Dan inilah yang disebut penyakit syahwat. Mencintai dan menyukai seseorang sebenarnya sah-sah saja, namun akan berubah hukumnya ketika cinta itu disertai syahwat yang membabi buta. Syahwat yang mengarah pada langkah-langkah setan, kemungkaran, dan kehinaan. Syekh As-Sabuni menafsirkan kalimat syahwat pada ayat 55 surah An-Naml bahwa manusia senang kepada kemungkaran. Mereka mengikuti setan sehingga mereka berpaling dari kebenaran kepada kebatilan, sehingga mereka menjadi fasik dan inkar. Syahwat tidak terbatas pada orientasi seksual saja, lebih luas dari itu. Syahwat adalah hawa nafsu terhadap segala yang berkaitan dengan dunia, harta, anak-anak, jabatan, dan sebagainya. Ujian terbesar bagi seorang manusia adalah syahwatnya juga kecintaan kepada hal-hal haram. Manusia bisa jadi hina saat dirinya dikuasai syahwat. Dirinya akan selalu tertarik ke dalam lubang keburukan dan kemungkaran. Ia tidak sadar sudah terperosok dalam perkara yang rusak. Dorongan syahwat untuk bermaksiat selanjutnya akan membekas dalam hati dan bayang-bayangnya, selalu menghantui. Syahwat merupakan perangkap yang mematikan yang bisa membuat manusia terkunci dan terbelenggu dalam lingkaran kemaksiatan sampai ia merasa kemaksiatan bukan lagi sebuah kesalahan. Akan tetapi kenikmatan lingkaran kemaksiatan akan membuat manusia merasakan semua perkara maksiat, dari maksiat yang kecil menuju maksiat yang lebih besar. Demikianlah strategi setan merekrut manusia agar menjadi temannya. Syahwat akan naik levelnya menjadi penyakit saat sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Penyakit syahwat sama halnya seperti penyakit kanker yang lama-kelamaan akan mematikan penderitanya. Bukan mati secara fisik tapi secara batin, alias hatinya yang mati, imannya yang mati. Syekh Muhammad bin Abdullah Ma'yuf membocorkan resep obat penyakit syahwat ini. Kita yang merasa sudah terserang penyakit ini segeralah meminum obatnya sebelum stadiumnya naik dan iman kita direnggut. Na'udzubillah min zalik.
Dan inilah obat penyakit syahwat. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut ini meski sering disepelekan, tapi dampaknya sangat besar. Dengan perasaan takut, otomatis kita akan terus berzikir dan mengingat apa dampak yang akan terjadi setelah mengikuti keburukan syahwat. Yang kedua, selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. Obat yang satu ini akan menimbulkan rasa was-was dan hati-hati dalam berbuat. Sebagai manusia yang beriman, harusnya bisa sadar dan yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang ketiga, istiqomah dalam beragama. Agama adalah sebaik-baik pagar syahwat, sebab di dalam agama dijelaskan secara jelas apa saja rambu-rambu yang tidak boleh ditabrak syahwat. Dijelaskan pula bagaimana caranya menjinakkan syahwat dan bagaimana solusinya jika sudah terperosok dalam keburukan syahwat. Yang keempat, membaca Al-Quran. Sudah banyak ayat dan hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai obat asy-syifa. Saat gundah, saat sedih, saat sakit, datanglah pada Al-Quran. Dengan kemuliaannya, Al-Quran bisa mengobati segala penyakit manusia, baik yang fisik maupun batin. Apalagi penyakit syahwat, Al-Quran akan mampu meredam api syahwat. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.